Om Swastiastu, salam kasih, salam sejahtera saya sampaikan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Pemirsa sekalian, dalam video ini saya ingin berbagi wawasan dengan tema mari jaga kesucian alam supaya alam ini kembali harmonis, supaya alam ini memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi kita yang hidup di bumi. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, bila saya amati kondisi alam sekarang kurang harmonis ya. Banyaknya bencana alam silih berganti, begitu membludaknya hama pertanian, hujan turun tidak kenal musim, ditambah lagi merebaknya wabah virus corona serta perang di negara sana, Rusia dan Ukraina, itu menandakan alam kita memang kurang harmonis. Ditambah lagi pemanasan global yang kita rasa di siang hari, aduh lumayan panas menyengat. Itu tanda memang alam kurang harmonis. Ketidakharmonisan alam ini menurut pikiran saya itu dikarenakan kesucian alam semesta ini sudah kritis ya. Menyadari kesucian alam sudah kritis yang membuat alam ini kurang harmonis. Nah, saya ya mengimbau lah atau mengajak kita semua untuk menjaga kembali kesucian alam. Nah, untuk menjaga kesucian alam itu saya terinspirasi oleh tradisi jagongan di masyarakat Jawa. Nah, tradisi jagongan itu adalah sebuah tradisi di mana orang biasanya duduk kumpul rame-rame di rumah orang yang punya hajatan atau yang punya gawe. Nah, tradisi jagongan yang paling sering saya lihat di daerah transmigrasi ya, itu tradisi di malam hari ketika ada ya orang Jawa melahirkan tuh ya. Nah, itu tetangga kiri kanan itu tanpa diundang datangnya malam-malam berkumpul melakukan melakukan jagongan, turut menjaga-jaga itu si jabang bayi yang dilahirkan oleh orang Jawa. Nah, pada saat itu jagongan di malam hari itu diawali dengan baca-baca doa Islam, kan kebetulan orang Jawa itu banyak orang Islam. Doanya doa Jawa, doa Islam. Nah, setelah itu supaya bisa tembus begadang sampai pagi, dibarengi dengan main gaple, main remi, main joker kayak begitu. Nah, ini jagongannya dilakukan sampai 3 malam berturut-turut. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, nah pada tradisi jagongan itulah saya menemukan sebuah inspirasi bagaimana cara menjaga kesucian alam. Nah, inspirasinya itu datang dari kata jagongan, yaitu jagong ya. Kata dasarnya jagong. Nah, jagong itu saya panjangkan menjadi ja sebagai penjaga, gong menggonggong. Nah, sesuai dengan kepanjangan kata jagong ini, yaitu menjadi penjaga menggonggong, itu ada hubungannya dengan binatang anjing yang di rumah kita bertugas sebagai penjaga rumah. Nah, sebagai penjaga rumah otomatis anjing itu punya sifat atau kebiasaan menggonggong. Ketika ada orang datang digonggong dah. Apalagi orang tak dikenal. Nah, ada kemungkinan kalau ada maling mau masuk ke rumah kita, jika ada anjing menggonggong, tentu malingnya tidak jadi atau mengurungkan niatnya. Sekiranya demikianlah tradisi jagongan pada saat orang berjaga-jaga di malam hari ketika ada orang melahirkan itu ya seperti anjing menjaga-jaga itu ya. Nah, kalau untuk suara yang dipakai untuk mengusir kekuatan, misalnya ada meji itu orang-orang yang berniat jahat pada si bayi itu. Nah, ini suara yang mengusirnya adalah suara doa kita, doa-doa atau amalan-amalan yang diyakini oleh orang Islam. Dengan diucapkannya itu amalan-amalan melalui jagongan, ada kemungkinan orang-orang yang berniat jahat itu tidak jadi atau mengurungkan niatnya. Nah, itu
makna yang pertama. Selanjutnya makna yang kedua yang saya temukan, yang saya hubungkan dengan filosofi Weda. Nah, kata Jagong itu dipanjangkan menjadi Ja itu japa, Gong itu gemakan mantra suci Ong atau Om. Nah, ini sesuai dengan kepanjangan kata Jagong, yaitu berjapa mantra, gemakan mantra suci Om. Sekiranya cara untuk menjaga kesucian alam adalah dengan melakukan japa mantra, gemakan mantra suci Om atau Om. Nah, japa mantra itu sendiri artinya mengulang-ulang mantra ya. Dalam hal ini mantra Omnya diulang-ulang sebanyak-banyaknya, 3 kali, 9 kali, 11 kali, 36 kali, 108 kali, dan sebanyak-banyaknya, semampunya. Nah, itu cara menjaga kesucian alam. Dalam ajaran Islam itu japa disebut dengan zikir ya. Nah, tentu kalau Islam punya lafal suci tersendiri, yaitu Allah. Nah, Allahnya itu diulang-ulang, misalnya Allah Akbar, ada Allah, Allah. Nah, itu sebagai cara untuk menyucikan alam semesta. Nah, kalau di malam hari, anjing punya kebiasaan melonglong dengan suara oh. Nah, kalau saya perhatikan, suara longlongan anjing itu terdiri dari 3 aksara suci Hindu, yaitu AUM. Nah, longlongan anjing di malam hari itu mengisyaratkan kepada kita sebagai umat manusia untuk menyucikan alam semesta, harus kita mau mengucapkan mantra Om, diawali dengan pengucapan yang panjang Om, Om, Om. Nah, AUM kalau Islam Allah, mungkin ini Allah. Nah, itu suara lolongan anjing yang kurang begitu jelas kan gitu. Allah. Nah, akhirnya Allah gitu. Itu lari ke Islam. Kalau itu Aum, langsung duduk mulut ini. Nah, melonglong, anjing melonglong dalam bahasa Bali disebut dengan nyalung. Nyalung itu punya kepanjangan nyaluwung, artinya mau membaik. Hal ini dapat saya jelaskan jika kita semua bangkit sadar menjaga kesucian alam dengan melakukan japa mantra menurut Hindu, melakukan zikir menurut Islam sesuai dengan sebutannya masing-masing. Buddha, Islam juga ada istilahnya masing-masing. Niscaya alam ini akan terjaga kesuciannya, yang tentunya membuat alam ini akan mau jadi lebih baik jadinya dari sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya kata melonglong punya kepanjangan memohon pertolongan agar enggak kecolongan. Nah, itu saya punya inspirasi muncul di pikiran. Jadi dalam hal ini kita mengucapkan mantra suci berulang-ulang, mantra Om atau Allah di Islam atau apalah di istilah agama lain, itu sebagai cara untuk memohon pertolongan kepada Tuhan supaya hidup kita tidak kecolongan. Nah, selama ini kita mungkin lalai menjaga kesucian alam, atau hanya segelintir orang aja yang menjaga kesucian alam. Niscaya hidup kita jadi kecolongan jadinya. Ada kekuatan para buta, para makhluk yang buta-buta lah kayak begitu, yang telah menyebarkan teror ke muka bumi, misalnya menyebar virus, menyebar hama pertanian. Kecolongan kita, karena apa? Inilah kita tidak mau menjaga kesucian alam dan mungkin kurang begitu tahu dengan cara menyucikan cara untuk menjaga kesucian alam. Nah, melonglong juga saya panjangkan memohon pertolongan biar pikiran kita jadi plong. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari bekerja, karena mungkin pikiran kita tercemar, ternoda, membuat perasaan kita sumpah bingung kacauan. Nah, supaya kita punya pikiran dan perasaan jadi plong, kita harus memohon pertolongan kepada Tuhan dengan cara mengucapkan mantra atau nama suci Tuhan berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Lakukan sampai 1 jam. Niscaya pikiran dan perasaan jadinya agak lebih plong, lebih lega lah gitu. Enak jadinya. Nah, saudara sekalian,
perlu kita ketahui bersama, kita semua bagi orang yang berkeyakinan kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing, tentu meyakini akan adanya mantra suci atau nama suci Tuhan. Jadi kita percaya akan mantra suci, misalnya mantra Om atau Allah, kita percaya itu sebagai mantra suci atau sebutan suci. Dengan adanya keyakinan seperti itu, nah untuk menyucikan alam semesta, inilah fungsinya mantra suci Om. Kita yakini, kita ucapkan berulang-ulang, tiada lain untuk menyucikan alam semesta. Jadi alam terasa tidak nyaman, tidak memberikan keharmonisan, tanda alam tidak suci. Kita harus menyucikan alam itu kembali dengan cara mengucapkan mantra itu berulang-ulang. Jadi hanya dengan cara itu untuk menyucikan alam semesta ini. Mungkin secara tradisi masyarakat punya acara-acara tersendiri untuk menyucikan alam semesta, tetapi dari segi filosofi agama sederhana, yaitu hanya bermodal mantra suci Om itu atau lafal suci Allah itu aja diucapkan berulang-ulang, dilakukan dijapain dia, disikir ya. Nah dengan cara seperti itu alam ini bisa menjadi tersucikan. Saudara sekalian yang saya kasihi, dihubungkan dengan kepanjangan kata Jagong yaitu japa gemakan mantra Om. Sekiranya anjing ya, kata anjing itu punya kepanjangan aku nurut japa mantra ingat Tuhan dengan mengucapkan nama suci Tuhan atau mantra Om, kayak gitu. Nah sebaliknya jika kita tidak mau menurut, kita tidak peduli, maka kata anjing itu saya panjangkan menjadi bajingan. Jadi dalam hal ini kalau kita tidak mau menurut, menjaga kesucian alam, ya tergolong kita sebagai orang-orang yang bajingan, orang yang ingkar ya. Kalau anjing dipukul, kaing, kan gitu suaranya kaing gitu. Kaing itu karena ingkar, nanti kita dikeploi masalah oleh beliau dari alam yang tidak kelihatan. Itu suara kita kaing karena ingkar, kita tidak mau kita jadi pribadi yang menurut untuk melakukan japa mantra ingat Om untuk menyucikan atau menjaga kesucian alam semesta. Sudah sekalian, anjing disebut juga asu ya. Asu itu dalam orang Jawa bilang asu. Asu itu menunjukkan nafsu, di satu sisi asu itu menunjukkan asuh. Jadi kalau kita jadi orang tidak mau nurut, ingat menjaga kesucian alam semesta, kita tergolong orang yang bajingan karena hidup kita hanya asuh, hanya nuruti nafsu saja. Jujur kita semua di dunia ini digerakkan oleh hawa nafsu untuk meraih apa yang kita inginkan. Akan tetapi di satu sisi nafsu itu yang memberikan membuat kita bisa meraih sesuatu, itu juga mencemari kita punya pikiran dan alam semesta. Nafsu itu ibarat perapian pada busi motor. Di satu sisi perapian busi motor itu berguna untuk pembakaran bensin biar dihasilkan tenaga, biar motornya bisa bergerak. Tapi di satu sisi perapian pada busi itu menyisakan arang gelap pada busi motor yang lama-lama membuat busi itu kotor, sudah kotor perapiannya lenyap dengan sendirinya. Sekiranya demikian pula nafsu kita, di satu sisi memberikan kita keberhasilan, bisa meraih cita-cita, tapi di satu sisi nafsu kita memberikan noda hitam di akal budi kita, di pikiran kita. Nah dari akal budi kita yang gelap kotor itu memancarkan hal yang gelap ke alam semesta sehingga alam jadi ternoda. Karena itu menyadari nafsu itu bisa memberikan noda hitam, kegelapan, ketidaksucian pada alam semesta. Sebaiknya kita harus tersadar untuk kembali menjaga kesucian alam, paling tidak setiap pagi dan sore hari mau berjapa mantra, gemakan mantra suci Om atau menyebut nama Tuhan berulang-ulang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Asu dipanjangkan menjadi asuh. Nah ini menunjukkan kalau kita mau nurut japa mantra ingat nama suci Tuhan, itu berarti hidup kita diasuh dengan ajaran agama. Jika kita mau diasuh dengan ajaran agama,
akan memungkinkan kita bisa menjadi seorang pelacak ya. Pelacak itu pelajar yang cakap. Sebaliknya kalau kita hanya nurutin nafsu aja, akan memungkinkan kita bukan jadi pelacak tapi jadi pelacur, jadi pelacak atau pelacur. Nah, pelacur jadi pelacur yang perempuan, yang laki cari pelacur. Nah, kata pelacur dipanjangkan menjadi pelajar yang curang. Jadi di dunia ini ada yang benar-benar pelajar yang cakap, ada pelajar yang curang gitu. Suka mencurangi temannya, kayak begitulah. Kan di dunia banyak begitu ya, pelajar yang curang. Kalau sudah pelajar yang curang ini udah suka, nanti kalau duduk jadi pejabat negara suka korupsi kayak begitu. Nah, sudah sekalian, dalam bahasa Inggris anjing disebut dengan dog. Dog ya. Nah, kata dog ini saya panjangkan setiap hurufnya menjadi devotee of God. Artinya pecinta Tuhan, kurang lebih kayak begitu. Saya tidak begitu ahli dalam hal bahasa Inggris ya. Nah, dalam hal ini kalau kita mau nurut, berjapa mantra, ingat Tuhan, mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang, atau Om, atau Allahu Akbar. Nah, ya itu. Kita tergolong sebagai orang pecinta Tuhan namanya ya. Seorang bakta, kalau istilah Hindunya itu bakta. Bakta artinya pecinta Tuhan. Nah, kalau kata dog dari nama anjing dalam bahasa Inggris dibalik menjadi God. God artinya Tuhan. Dalam hal ini adanya kecintaan kita kepada Tuhan, devotion of God, akan memungkinkan Tuhan hadir bersama kita ya. Tuhan akan menyertai kita. Nah, Tuhan itu merupakan sumber kesucian dan maha suci beliau. Nah, kehadiran Tuhan kepada kita, kehadapan umatnya, ketika kita atau karena kita mau memanggil-manggil Tuhan, mau melakukan japa mantra kepada Tuhan, niscaya Tuhan yang Maha Suci, kehadirannya itu akan menyucikan alam semesta. Nah, kalau alam semesta sudah disucikan, niscaya alam ini akan kembali harmonis. Virusnya bisa jadi menyingkir. Hama pertanian tidak terlalu meludak, curah hujan juga mungkin bisa teratur kembali karena alam itu disucikan oleh Tuhan. Karena itu, supaya alam ini suci, marilah kita bersama-sama jadi pecinta Tuhan, devotion of God. Berapapun umat manusia memanggil Tuhan, Tuhan akan sanggup menghadiri semua umatnya. Sebab Tuhan itu maha segalanya, bisa ada di mana-mana dalam sekejap jika umatnya mau memanggil Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam kitab suci Bhagavad Gita disebutkan ada firman kayak begini. Di antara ayatnya, aku adalah japa ayatnya. Nah, itu japa ayatnya artinya inilah, berjapa berzikir merupakan ayatnya. Ayatnya arti korban ya. Korban suci. Di antara jenis pengorbanan, Tuhan itu adalah paling dekat dengan orang yang melakukan japa mantra. Nah, dalam hal ini yang namanya supaya kita bisa menjalankan ajaran agama, berjapa, sembahyang atau apalah itu butuh pengorbanan ya. Maka disebut dengan korban ya. Paling tidak kita harus mengorbankan waktu. Jadi supaya kita bisa melakukan japa mantra, ingat Tuhan, untuk menjaga kesucian alam semesta ini, kita harus mau tidak mau mengorbankan waktu kita. Di pagi hari misalnya itu, nafsu kita sudah mendorong, ayo kerja, kan begitu. Dorongan nafsu, maunya tidak mau sabaran kita. Nah, supaya kita bisa menyucikan alam semesta, kita harus korbankan dulu nafsu itu. Jangan dulu dihiraukan nafsu itu barang 1 jam. Bilanglah sama nafsu, nafsu, pergi kau, jangan dulu menggoda, izinkan aku dulu berjapa mantra atau bersikir untuk menjaga kesucian alam. Begitu juga sore hari, nafsu udah mendorong, kerja dulu, tak peduli ya, jangan pedulikan itu.
Tuhan kok mau dipercaya terus, kan kayak begitu. Tuhan kok maunya gila sembah aja, minta disembah, minta diingat aja, apa untungnya? Nah itu kata nafsu, kan kayak begitu. Nah kita korbankan dulu nafsu itu lagi, kita nasihati nafsu kita. Jangan dulu mengganggu. Aku ingin menjaga kesucian alam dulu ini biar saya merasa nyaman di alam semesta. Dengan cara seperti itu, niscaya kita bisa melakukan japa mantra untuk menjaga kesucian alam. Sore, malam hari juga jam 10 itu sebelum tidur, luangkan waktu juga untuk menjaga kesucian alam. Jadi dengan cara seperti itu alam menjadi suci hanya dengan dengan japa mantra Tuhan hadir di antara ayatnya, aku adalah japa ayatnya. Jadi dengan cara ini berjapa Tuhan itu hadir bersama kita. Jadi devotee of God, pecinta Tuhan, dog dibalik menjadi God, kan gitu. Jadi Tuhan bersama kita jadinya. Kehadiran Tuhan itulah yang menjadikan alam semesta. Dan kehidupan ini kita jangan seperti anjing bang bungkem ya. Anjing bang bungkem adalah anjing yang berwarna bulunya merah dengan mulutnya berwarna hitam. Bang itu merah, artinya merah. Nah itu melambangkan sifat rajas dalam budaya Weda. Warna hitam di mulut itu melambangkan sifat tamas. Jadi ini kalau hidup kita pikiran kita hanya dikendalikan oleh sifat rajas dan sifat tamas, akan memungkinkan mulut kita bungkam ya. Bungkam itu bungkam, tidak mau buka suara. Dari segi manusiawi secara umum, kalau kita jadi pribadi yang bungkam, bang bungkam itu kemana-mana kita tidak mau menyapa teman, diam aja gitu. Bertegur sapa tidak mau, mengucap salam tidak mau. Gitu. Dalam filosofi agama, ini bungkem itu berarti kita tidak mau gonggong, tidak mau gemakan mantra suci Om, atau tidak mau mengucapkan lafal suci Tuhan lah, tidak mau menyebut nama Allah. Mulut kita dikendalikan oleh sifat tamas, ditutup kita. Sifat gelap itu, kekuatan gelap yang melarang, jangan mengucapkan nama suci Tuhan. Ucapkan aja yang lain-lain, yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Nah itu pengaruh dari sifat tamas, sifat gelap di mulut kita. Nah itu bang, itu juga menunjukkan bang itu bangga. Mungkin karena tubuh kita gendut, dalam artian karena didorong oleh sifat rajas dan tamas, hanya urusan duniawi, kita jadi bangga diri. Karena apa? Tubuh kita gemuk, artinya kita punya kekayaan, pokoknya body kita kuat, bangga dari diri kita. Tidak mau udah menyapa teman. Kan begitu jalannya. Tidak mau bertegur sapa itu pribadi yang bang bungkem. Tidak mau sebagai penjaga, tidak mau menggonggong di rumahnya, diam jam dulu gitu. Kalau begitu siapa yang akan menjaga kesucian alam? Hanya sekana kemari mencari makanan gitu ya. Jadi alam ini jadinya begitulah kecolongan jadinya kalau semua di rumah. Ibarat kita memelihara anjing bang bungkem, ada maling masuk, tidak mau peduli, menggonggong enggak, jadi malingnya tidak ada rasa takut. Ini nyelonong aja datang ke rumah kita gitu juga. Yang namanya kekuatan-kekuatan gelap itu akan dengan leluasa menyebarkan penyakit, menyebarkan hama kesana kemari, tidak ada yang menggonggongnya, tidak ada yang disegani. Tetapi kalau kita mau berjapa mantra, gemakan mantra suci Om, niscaya kekuatan-kekuatan buruk itu akan segan dia. Tidak begitu leluasa datang ke ke lingkungan kita, atau ke alam ini. Kan gitu jadinya. Itu semua karena kita mau sadar berjaga-jaga menyucikan alam semesta. Tapi kalau sudah sekarang kita semua sudah kecolongan. Karena itu supaya itulah sesuai dengan kepanjangan katanya lupangnya lungan, supaya mau baikan alam ini, mari kita bersama-sama berjaga-jaga ya, menjaga kesucian alam dengan cara berjapa mantra, gemakan mantra suci Om, atau mengucapkan sebutan Tuhannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah saya kira demikianlah saya punya ide dan wawasan yang dapat saya bagikan kepada para pemirsa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya sebagai manusia biasa tentu ya penuh dengan kekurangan, kesalahan-kesalahan. Karena itu saya minta maaf, dan saya akhiri dengan ucapan Pramasanti Om Santi 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 Om.